Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kali ini pengen sedikit sharing tentang cara menentukan debit dan kredit. Nah, biasanya aku buat tabel sederhananya dulu ya. Di sini yang kolom pertama itu ada akun. Akun ini terdiri dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan juga beban. Kolom yang kedua ada penambahan dan kolom yang ketiga ada pengurangan. Nah, gimana cara baca tabel ini? Cara bacanya itu, jika harta bertambah, maka posisinya harus di debit. Dan jika harta berkurang, posisinya di kredit. Jika hutang bertambah, posisinya di kredit. Dan jika terjadi pengurangan, posisinya di debit. Nah, untuk modal, jika terjadi penambahan, posisinya di kredit. Dan jika terjadi pengurangan, posisinya di debit. Pendapatan juga sama, jika terjadi penambahan, posisinya di kredit, dan jika terjadi pengurangan, posisinya di debit. Yang terakhir, beban. Jika beban terjadi penambahan, posisinya di debit, dan jika beban terjadi pengurangan, posisinya di kredit. Oh ya, untuk harta sendiri, itu kan ada macam banyak jenisnya ya. Ada misalnya harta lancar, harta tetap berwujud, dan yang lainnya. Contoh harta lancar itu seperti kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kalau harta yang tetap berwujud itu ada gedung, mesin, tanah, dan masih banyak yang lainnya. Gitu. Nah, sekarang biar lebih jelas lagi dalam menganalisa, aku di sini udah kasih beberapa contoh transaksi. Yang pertama, membeli perlengkapan kantor sebesar 400.000 dibayar secara tunai. Jadi, akun perlengkapan di transaksi nomor 1 ini bertambah dan akun kasnya berkurang. Akun perlengkapan bertambah itu karena baru saja dibeli, dan sedangkan akun kasnya berkurang itu karena telah digunakan untuk membayar pembelian perlengkapan. Nah, di sini itu perlengkapan dan juga kas itu kan termasuk dari harta. Gitu. Jadi, perlengkapan bertambah, maka perlengkapan posisinya di debit. Dan kas berkurang, maka posisinya di kredit. Sekarang transaksi yang kedua. Bima menyetorkan uang untuk modal perusahaannya sebesar 15 juta. Di sini, di transaksi kedua ini, terjadi penyetoran modal berupa uang tunai. Jadi, modalnya bertambah dong ya. Dan kasnya juga bertambah, gitu. Nah, karena modalnya bertambah, maka posisinya harus di kredit. Karena kas termasuk harta, termasuk jenis harta, jika kasnya bertambah, posisinya di debit. Untuk yang ketiga, dibeli peralatan secara kredit sebesar 500.000. Nah, pembelian peralatan kantor ini kan dengan kredit ya. Gitu. Jadi mengakibatkan ada akun peralatan kantor yang bertambah, sedangkan belinya kan secara kredit atau secara hutang. Nah, jadi hutangnya juga bertambah karena pembeliannya secara kredit. Nah, peralatan kantornya ini kan termasuk dari jenis harta gitu. Jadi peralatan kantor bertambah, posisinya harus di debit. Karena hutangnya juga bertambah, jadi hutang posisinya di kredit. Sekarang analisa yang keempat. Diperoleh pendapatan jasa sebesar 2 juta. Di sini itu ada transaksi penerimaan pendapatan gitu, yang mengakibatkan kasnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Jadi akun yang terpengaruh di transaksi keempat ini ada akun kas dan juga akun pendapatan. Gitu. Nah, akun kas ini kan termasuk jenis dari harta. Maka akun kasnya bertambah, posisinya harus di debit. Nah, pendapatan bertambah juga dan posisinya harus di kredit. Yang terakhir, dibayar beban iklan sebesar 300.000. Nah, jadi di sini itu transaksinya adalah berupa pembayaran beban iklan. Maka akun yang terpengaruh ada beban dan juga ada akun kas.
karena membayarnya kan dengan uang kas gitu. Nah, di sini beban iklannya bertambah, maka posisinya harus di debit. Mengapa beban iklannya bertambah? Karena beban ini kan sudah termasuk tanggungan dari perusahaan gitu, jadi bertambah, maka posisinya harus di debit. Nah, untuk kas ini kan berkurang gitu. Mengapa berkurang? Karena kan kas ini sudah untuk membayar beban iklan, jadi berkurang, maka posisinya harus di kredit gitu. Nah, itu tadi sedikit sharing dari aku tentang menentukan debit dan kredit sebuah akun. Nanti saat sudah benar nih dalam menganalisa bukti transaksi keuangan, maka dalam selanjutnya kalian akan terasa lebih mudah untuk jurnal umum. Gitu. Semoga video ini bermanfaat ya, dan terima kasih.